Di tengah panas terik Baghdad, seorang pemuda berjalan dengan langkah tenang, sementara orang-orang di sekitarnya sibuk menikmati sahur dan berbuka. Namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan meski masih muda, ia menyimpan rahasia yang jarang diketahui orang. Puasa yang ia jalani tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menolak sesuatu yang dianggap penting oleh semua orang, susu. Orang-orang memandangnya heran, bagaimana mungkin seorang pemuda bisa menahan diri dari hal yang begitu biasa. Namun, di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang ramai, aroma rempah dan kurma bercampur dengan bisik-bisik para pedagang. Di antara kerumunan itu, seorang pria muda tampak berjalan dengan langkah tenang. Tatapannya jauh menembus keramaian. Dialah Syekh Abdul Qadir Jailani, pemuda yang sudah dikenal oleh banyak orang sebagai murid yang tekun, dan hatinya dipenuhi rasa takut dan cinta kepada Allah. Syekh Jailani bukanlah tokoh biasa. Meskipun masih muda, tutur katanya penuh kebijaksanaan, dan tatapannya mampu menenangkan hati siapapun yang memandangnya. Hari itu, saat bulan Ramadan baru memasuki hari kedua, ia tengah menuju madrasah tempat ia belajar. Membawa sehelai kain dan tas berisi kitab-kitab tua. Di perjalanan ia melewati beberapa sahabatnya. Hasan, seorang pemuda jenaka yang selalu mencoba menarik senyum Syekh Jailani, dan Fatimah, gadis muda dari keluarga pedagang yang sejak kecil kagum pada ketenangan dan kesalehan Syekh Jailani. Mereka berdua menyapa dengan hangat. Namun Syekh Jailani hanya membalas dengan senyum lembut. Matanya tetap menatap ke depan, seolah memikirkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar hiruk-pikuk kota. Rasa lapar mulai terasa di perutnya, tetapi ia tidak terburu-buru untuk makan atau minum. Berbeda dari kebanyakan pemuda seusianya, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat ia menahan diri dengan cara yang jarang dilakukan orang lain. Sebuah rahasia yang hanya Allah yang mengetahui kedalaman hatinya. Hari itu, Syekh Jailani tidak hanya berjalan menuju madrasah, tetapi juga menuju takdirnya sebuah perjalanan spiritual yang akan mengubah cara orang melihat kesalehan dan keikhlasan dalam beribadah. Sedikit demi sedikit, kota tua Baghdad menjadi saksi perjalanan seorang pemuda yang kelak akan dikenal karena keajaiban kesabarannya. Pagi itu, madrasah tua di pinggir sungai Tigris dipenuhi cahaya keemasan yang menembus jendela-jendela kayu. Suara langkah kaki dan bisik-bisik para murid terdengar di aula luas tempat kitab-kitab tebal tersusun rapi. Syekh Abdul Qadir Jailani melangkah masuk, membawa kitab tebal tentang tasawuf dan fiqh. Hati dan pikirannya tetap tenang, meski dunia di sekitarnya tampak sibuk dan bising. Di sana, ia bertemu dengan gurunya, Syekh Ahmad Al-Mursi, seorang ulama yang terkenal tegas namun bijaksana. Abdul Qadir, panggil sang guru sambil menatap dengan mata yang tajam namun penuh perhatian. Hari ini, kau akan belajar lebih dari sekadar membaca. Kau akan belajar tentang kesabaran yang tak terlihat oleh mata manusia. Syekh Jailani menunduk hormat. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai ujian di madrasah. Namun, ada satu ujian yang hanya ia sendiri yang tahu. Puasa yang ia jalani kali ini tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan sesuatu yang biasanya dianggap biasa. Susu yang selama ini menjadi bagian dari nutrisi murid-murid lain. Tidak ada seorang pun yang tahu mengapa ia memilih cara itu. Bahkan, sahabat-sahabatnya tidak menyadari. Saat pelajaran dimulai, murid-murid lain membicarakan kelezatan sahur dan berbuka. Hasan, sahabatnya, berbisik, "Aku dengar kau tidak minum susu pagi ini, Abdul. Kenapa?" Syekh Jailani hanya tersenyum tipis. "Ada yang lebih penting daripada sekadar menikmati rasa," jawabnya lirih. Kata-katanya menimbulkan rasa penasaran di hati Hasan, tapi ia tidak memaksa. Di sela-sela belajar, Fatimah membawa sekeranjang kurma segar. "Ini untuk kalian semua," katanya sambil tersenyum. Syekh Jailani mengambil satu, menatapnya sejenak,
lalu menyimpannya dengan tenang. Ia tidak lapar, tetapi ia menghargai kebaikan itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kesabaran dan pengendalian diri adalah pelajaran yang lebih berat daripada menahan perut. Hari itu, madrasah menjadi saksi pertama dari rahasia kecil yang kelak akan menggemparkan hati orang banyak. Seorang pemuda mampu menahan diri dalam puasa dengan cara yang jarang dilakukan, meneguhkan iman tanpa mengumbar kepada dunia. Siang itu, matahari Baghdad terasa panas membakar. Namun di madrasah, suasana belajar tetap hening, penuh konsentrasi. Syekh Abdul Qadir Jilani duduk di sudut aula. Kitab di tangannya terbuka, namun pikirannya setengah melayang, meresapi makna setiap kata. Tiba-tiba, Syekh Ahmad Al-Mursi berdiri dan memanggil murid. Hari ini, kalian akan menjalani ujian praktis, katanya dengan nada serius. Bukan sekadar hafalan atau teori, tetapi ujian kesabaran dan ketakwaan. Kita akan melihat siapa yang benar-benar memahami apa yang telah diajarkan. Syekh Jilani merasakan jantungnya berdebar. Ujian seperti ini jarang dilakukan, dan biasanya murid-murid diuji dengan tugas fisik atau debat ilmiah. Namun, ia tahu ujian kali ini akan menyingkap sesuatu yang lebih dalam dan mungkin akan menguji rahasianya sendiri. Bagaimana mungkin ia bisa menahan lapar begitu lama, bahkan tanpa susu? Kita akan lihat. Hari ini, ujian dimulai. Para murid diminta untuk berpuasa penuh sejak sahur hingga sore. Namun, ada satu perintah tambahan. Setiap murid harus menahan diri dari makanan atau minuman yang biasanya menjadi kebiasaan mereka, termasuk susu dan kurma. Suasana berubah menjadi tegang. Syekh Jilani menatap ke arah guru, mengetahui bahwa ini adalah momen yang ia nanti-nantikan. Ia sudah menyiapkan dirinya, tapi rintangan ini lebih berat daripada yang pernah ia hadapi. Tubuhnya terasa lemah karena panas siang, namun hatinya tetap teguh. Hasan, sahabatnya, mulai merasa kesulitan. Tubuhnya gemetar menahan lapar, dan matanya berbinar-binar. Fatimah menatap Syekh Jilani dengan penuh kekaguman dan sedikit khawatir. Abdul, kau pasti bisa melewati ini. Disitulah titik pemicu cerita muncul. Syekh Jilani menyadari bahwa rahasia puasa tanpa susu yang ia jalani bukan hanya tentang menahan diri, tapi tentang menguji keteguhan iman dan keikhlasan di hadapan Allah. Bahkan ketika orang lain tidak mengerti atau meragukannya, ujian ini bukan sekadar tantangan fisik. Ia adalah awal dari konflik batin dan spiritual yang akan membentuk jalan hidupnya. Menyiapkan panggung bagi peristiwa-peristiwa menegangkan berikutnya. Di bawah langit Baghdad yang memerah saat senja, tersembunyi sebuah kisah tentang keteguhan jiwa yang tak tergoyahkan oleh dunia. Di dalam sebuah madrasah yang sunyi, para murid sedang berjuang melawan rasa lapar yang amat sangat, menanti setitik harapan. Hasan mendekati sang guru, membisikkan keraguan akan kekuatannya untuk bertahan lebih lama lagi dalam ujian batin ini. Namun Syekh Abdul Qadir Jilani hanya tersenyum. Beliau tetap teguh, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari makanan, melainkan dari kedalaman iman. Di sudut Al-Fatimah menyiapkan segenggam kurma. Aroma manisnya menguji setiap saraf para murid yang sedang berpuasa batin. Tiba-tiba, Syekh Ahmad Al-Mursi datang membawa ujian terakhir. Hidangan lezat dan susu segar diletakkan tepat di tengah ruangan. Mata para murid berkaca-kaca, melihat godaan di depan mata. Hasan tampak ragu, hampir menyerah pada keinginan jasmaninya. Tetapi Syekh Jilani tak bergeming. Beliau menunduk membaca kitab, membuktikan bahwa keikhlasan batin adalah perisai terkuat melawan nafsu. Kesalehan sejati lahir dari keteguhan hati. Itulah pesan abadi dari sang Syekh bagi setiap jiwa yang sedang menempuh jalan cahaya. Hari-hari Ramadan terus berjalan, dan Syekh Abdul Qadir Jilani semakin dikenal di madrasah karena keteguhan puasa dan kesabarannya. Namun, ketenangan itu mulai diuji dari arah yang tak terduga. Pada suatu sore,
beberapa pedagang pasar mendatangi madrasah untuk mengantar kurma dan susu sebagai hadiah untuk murid-murid yang berprestasi. Syekh Abdal, silakan coba kurma terbaik dari pasar ini. Pasti akan memberimu energi, kata salah seorang pedagang sambil tersenyum ramah. Murid-murid lain memandang penuh rasa ingin tahu. Hasan menatap Syekh Jalani dengan ragu. Abdul, kenapa kau tidak mau ikut? Syekh Jalani menunduk sejenak. Hatinya bergetar menghadapi godaan itu. Namun ia tuh pilihannya adalah cermin dari iman dan keteguhannya. Ia menolak dengan sopan. Terima kasih, tapi aku tidak butuh. Yang penting adalah kesabaran dan keikhlasan. Hari itu, ia merasakan godaan bukan hanya dari makanan, tapi dari rasa ingin dipuji orang lain. Namun ia tetap diam dan menunduk. Malamnya, di kamar kecil madrasah, Syekh Jalani termenung. Tubuhnya lelah, perutnya lapar. Namun hatinya tenteram. Ia menyadari bahwa ujian sebenarnya bukan dari lapar, tetapi kemampuan menahan diri dari pujian dan rasa ingin terlihat hebat. Di luar, angin malam membawa bisikan kota Baghdad, mengingatkan bahwa dunia penuh godaan dan jalan kesalehan sejati selalu berliku. Ia bersiap menghadapi rintangan yang lebih besar, yang mungkin akan menguji tubuh, hati, dan jiwanya secara bersamaan. Di tengah keramaian madrasah kuno, bisikan-bisikan mulai merayap, meragukan ketulusan hati seorang pemuda yang luar biasa. Dialah Abdul Qadir Jelani, seorang pria muda dengan tatapan mata yang dalam dan bijaksana, tetap tenang. Meski dunia di sekitarnya penuh prasangka, Fatimah datang mendekat dengan wajah penuh kecemasan. Abdul, orang-orang mulai mempertanyakan caramu berpuasa. Mengapa kau memilih jalan yang begitu berat? Sambil tersenyum tipis, ia menjawab dengan penuh keyakinan. Biarkan mereka bicara. Aku tidak berpuasa untuk penilaian manusia, melainkan hanya untuk Allah. Tak lama kemudian, sang guru, Syekh Ahmad Al-Mursi, memanggilnya ke ruang pribadi yang dipenuhi dengan ribuan kitab suci dan aroma kesturi. Sang guru menatapnya tajam. Kau harus memilih, Abdul Qadir, mengikuti aturan umum atau menempuh jalan yang lebih keras, namun membawamu pada ketakwaan sejati. Malam itu, di tepi sungai Tigris yang tenang, Abdul Qadir menyendiri. Cahaya bulan memantul perak di atas permukaan air yang mengalir sunyi. Dalam keheningan malam yang dingin, ia menengadahkan tangan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang paling Engkau cintai bagiku, hambimu yang fakir ini. Seketika, keraguan yang sempat membayangi sirna digantikan oleh kedamaian luar biasa dan keyakinan yang menghujam jauh ke dalam lubuk jiwanya. Ia berdiri dengan tegak, memandang ke arah cakrawala. Ketetapan hatinya telah bulat untuk memilih jalan yang paling sulit demi cintanya. Puasa tanpa susu menjadi simbol keteguhan jiwanya. Sebuah pengorbanan kecil demi meraih derajat kedekatan yang paling tinggi di sisi Tuhan. Inilah titik balik menuju ketakwaan sejati. Langkah mantap sang syekh akan selamanya menjadi inspirasi bagi pencari kebenaran di seluruh dunia. Di bawah terik matahari Baghdad yang membakar, sebuah ujian keimanan yang agung dimulai bagi para pencari ilmu sejati. Halaman madrasah yang sunyi dipenuhi murid-murid yang tampak lemah, menahan lapar dan dahaga yang luar biasa di tengah hari. Syekh Ahmad Al-Mursi berdiri dengan penuh wibawa, mengamati keteguhan setiap jiwa di bawah bimbingannya dengan tatapan yang dalam. Di hadapan mereka, tersaji kurma yang manis, roti segar, dan kendi berisi susu dingin yang sangat menggoda selera. Hasan, salah satu murid, berbisik dengan gemetar kepada Syekh Abdul Qadir muda, merasa tak lagi sanggup menahan beratnya ujian ini. Sang guru, Syekh Al-Mursi, kini melayangkan pandangan tajam, menguji seberapa dalam akar iman tertanam dalam hati murid pilihannya. Dengan langkah tenang di atas pasir panas, Syekh Abdul Qadir berjalan perlahan mendekati meja hidangan yang menggiurkan itu. Tangannya meraih sepotong kurma. Namun, kesadarannya akan kehadiran Tuhan jauh lebih kuat. Ia pun meletakkan kembali makanan itu. Seketika,
Angin sejuk yang misterius berhembus, membawa ketenangan surgawi di tengah panasnya padang pasir Baghdad. Melihat keteguhan hati muridnya, Syaikh Al-Mursi tersenyum dengan rasa bangga dan syukur yang sangat mendalam. Inilah bukti nyata bahwa keteguhan iman dan kesabaran akan membuahkan kedamaian abadi yang tak tersentuh oleh kenikmatan duniawi. Dari kehwan, Fatimah menatap dengan penuh haru. Baginya, ini bukan sekadar menahan lapar, melainkan bukti ketulusan hati yang hanya mengharap ridha ilahi. Bisikan mulai menjalar di antara para murid. Mereka bertanya-tanya, kekuatan apa yang mampu membuat seorang pemuda berdiri begitu kokoh di tengah godaan dunia? Syekh Ahmad Al-Mursi pun bersuara, menjelaskan bahwa kesabaran sejati lahir dari keikhlasan. Pujian manusia hanyalah debu dibandingkan kemuliaan di mata Tuhan. Syekh Abdul Qadir duduk tenang. Meski raga lelah, wajahnya memancarkan kedamaian. Baginya, ujian ini adalah jembatan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Kisah ini segera meluas ke seluruh penjuru Baghdad. Para tetua kota membicarakannya di pasar-pasar, mengagumi seorang pemuda yang memenangkan pertempuran batin. Inilah kemenangan sejati. Di bawah langit senja Baghdad, sebuah legenda kesabaran lahir, menjadi inspirasi yang akan terus hidup sepanjang masa. Di bawah langit Baghdad yang keemasan, terukir sebuah kisah tentang seorang pemuda yang mencari makna sejati dari kesabaran dan keteguhan hati. Di halaman madrasah yang sunyi ini, Abdul Qadir Jilani tidak hanya menahan lapar, namun sedang menaklukkan gejolak jiwanya sendiri demi mencapai ridha ilahi. Meski raga tampak lelah, matanya memancarkan kedamaian. Ia bersimpuh di bawah pohon kurma, menyerahkan seluruh urusannya kepada Sang Pencipta dalam keheningan malam. Gurunya, Syekh Ahmad Al-Mursi, menyadari bahwa di hadapannya bukan sekadar murid biasa, melainkan jiwa yang telah lulus menempuh ujian keikhlasan yang teramat berat. Sahabatnya, Hasan, datang dengan penuh kekaguman. Sebuah tepukan lembut di bahu menjadi tanda bahwa persaudaraan mereka kini berlandaskan pada ketakwaan dan kekuatan iman. Bahkan bagi mereka yang melihat dari jauh, keteguhan hati sang syekh adalah bukti nyata bahwa kekuatan spiritual mampu melampaui segala kebutuhan duniawi. Saat lampu-lampu minyak mulai menyala, kisah tentang kemuliaan hati sang pemuda mulai menghangatkan setiap sudut kota Baghdad, menginspirasi banyak jiwa yang haus akan kebenaran. Inilah pengendalian diri yang sejati. Menutup mata dari gemerlap dunia untuk membuka jendela ruhani menuju keagungan cahaya Sang Khalik. Biarlah ketulusan menjadi penuntun langkah kita, karena dalam keikhlasan terdapat kekuatan abadi yang akan membawa kita kembali kepadanya. Setelah badai ujian berlalu, ketenangan menyelimuti setiap sudut madrasah tua ini. Syekh Abdul Qadir Jilani duduk dalam keheningan yang mendalam. Cahaya sore menembus celah jendela, seolah menjadi saksi bisu atas keteguhan hati yang baru saja diuji oleh langit. Hasan datang mendekat dengan rasa takjub. Ia bertanya-tanya, bagaimana hati seseorang bisa tetap tenang meski diterjang badai fitnah dan cobaan? Syekh hanya tersenyum lembut. Baginya, keikhlasan bukan tentang melawan arus, melainkan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Fatimah hadir membawa rasa hormat. Kedamaian yang terpancar dari wajah Syekh memberikan kekuatan bagi siapapun yang memandangnya. Di luar dinding madrasah, di riuhnya pasar kota, kabar tentang ketabahan beliau menyebar luas. Skeptisme berubah menjadi penghormatan yang tulus. Syekh Ahmad Al-Mursi mengamati dari kejauhan. Beliau tahu, permata yang murni hanya akan semakin bersinar setelah ditempa oleh panasnya api ujian. Malam pun tiba, membentangkan selimut gelap bertabur bintang yang jernih. Dunia boleh bergejolak, namun hati yang ikhlas tetaplah teduh. Di bawah cahaya rembulan,
Syekh berdiri menatap langit. Setiap tarikan napasnya adalah syukur. Setiap detak jantungnya adalah kepasrahan. Keteguhan hati adalah cahaya yang tak pernah padam. Itulah pelajaran abadi tentang iman, kesabaran, dan kedamaian batin yang sejati. Di bawah langit Baghdad yang jernih, madrasah menjadi saksi lahirnya sebuah cahaya spiritual yang menenangkan jiwa para pencari ilmu. Hasan menatap Syekh Abdul Qadir Jilani dengan penuh kekaguman. "Bagaimana aku bisa memiliki keteguhan hati sepertimu?" bisiknya pelan. Syekh Jilani tersenyum lembut, menjawab bahwa keteguhan bukanlah tentang kekuatan diri, melainkan tentang penyerahan total hati kepada Yang Maha Kuasa. Fatimah merapikan kitab di perpustakaan. Ia menyadari bahwa ketulusan Syekh jauh lebih berharga daripada segala bentuk pengakuan duniawi. Di pasar kota yang ramai, kisah tentang kesabaran dan puasa, Syekh mulai menyentuh hati para pedagang yang semula skeptis. Syekh Ahmad Al-Mursi berpesan kepada muridnya bahwa jalan kesabaran ini akan menjadi obor bagi generasi mendatang yang merindukan kedamaian. Dengan penuh ketakziman, Syekh Jilani menerima tanggung jawab besar itu, berjanji untuk tetap menjadi teladan tanpa sedikit pun rasa sombong. Malam tiba di tepian sungai Tigris. Dalam keheningan, ia menemukan kekuatan baru untuk terus melangkah di jalan ketulusan. Inilah pelajaran tentang keteguhan hati bahwa dalam diam dan ketulusan terdapat kekuatan yang mampu mengubah dunia selamanya. Di kota Baghdad yang megah, suasana madrasah tampak tenang, diselimuti cahaya matahari pagi yang lembut dan penuh kedamaian. Hasan, sang murid, kini memiliki ketenangan baru dalam jiwanya, belajar menahan nafsu demi mencari ridha ilahi. Ia menatap Syekh Abdul Qadir Jilani dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa keteguhan hati gurunya adalah lentera bagi mereka semua. Fatimah dengan tekun mengabadikan kisah ketulusan sang Syekh pada lembaran perkamen, agar nilai-nilai mulia ini tak lekang oleh waktu. Kabar tentang pemuda yang berpuasa dengan penuh keikhlasan ini menyebar luas ke penjuru pasar Baghdad, menyentuh hati para tetua. Semangat spiritual pun mulai menyelimuti seluruh penjuru kota, membawa perubahan nyata pada penduduk yang kini lebih mendalami makna kesabaran. Syekh Ahmad Al-Mursi menatap Syekh Jilani dengan bangga, mengakui bahwa keteguhan hati muridnya adalah sebuah anugerah yang besar. Dengan penuh ketawaduan, Syekh Jilani hanya tersenyum tipis. Sebuah cerminan kedamaian batin yang hanya didapat dari keikhlasan sejati. Di bawah cahaya bulan yang tenang, jejak spiritual ini tetap abadi, menginspirasi setiap jiwa untuk selalu istiqomah dalam kebaikan. Di jantung kota Baghdad yang bersejarah, lahirlah sebuah kisah tentang keteguhan hati dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Syekh Abdul Qadir Jilani, sosok pemuda dengan pancaran ketenangan batin yang mendalam, menjadi inspirasi bagi setiap jiwa yang memandangnya. Kerendahan hatinya terpancar nyata, menyebarkan kedamaian saat ia berpapasan dengan riken-riken dan penduduk kota. Suatu hari, Hasan menghampirinya dengan penuh rasa ingin tahu tentang rahasia di balik keteguhan jiwanya dalam menghadapi ujian hidup. Abdul Qadir menjawab dengan lembut bahwa keikhlasan dan pengendalian diri adalah kunci utama untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Teladan kesabarannya tidak hanya menyentuh para pencari ilmu, tetapi juga setiap penduduk yang merindukan cahaya iman. Di setiap sudut pasar dan jalanan Baghdad, orang-orang mulai membicarakan kisah inspiratif tentang puasa dan pengendalian dirinya yang luar biasa. Bahkan sang guru, Syekh Ahmad Al-Mursi, memberikan pengakuan atas kedalaman makrifat dan jalan spiritual yang ditempuh muridnya. Dalam kesunyian dan doa, ia menemukan kedamaian batin yang sejati, melampaui segala hiruk-pikuk duniawi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa melalui kesabaran dan keikhlasan, kita dapat meraih kedekatan yang paling indah dengan Sang Khalik. Di tepian sungai Tigris, saat fajar menyapa kota Baghdad yang agung, tersimpan kisah tentang keteguhan jiwa
yang tak tergoyahkan. Di dalam sebuah madrasah yang tenang, cahaya mentari menembus jendela kayu, menyinari lembaran-lembaran kitab suci yang penuh hikmah. Di sanalah Syekh Abdul Qadir Jilani duduk merenung, seorang ulama dengan tatapan bijaksana yang jiwanya telah ditempa oleh kesabaran. Datanglah Hasan, murid yang haus akan ilmu, mendekat dengan penuh hormat untuk mencari cahaya kebenaran dalam hatinya. Hasan bertanya tentang cara menjaga hati. Syekh menjawab bahwa niat yang tulus adalah pelindung utama dari segala godaan dunia. Beliau berpesan bahwa kesabaran sejati bukan hanya menunggu, melainkan menjaga ketaatan di tengah badai ujian yang menerpa jiwa. Tak lama, Fatimah hadir membawa persembahan sederhana. Wajahnya berseri mencerminkan kekaguman atas keteguhan sang guru. Baginya, keteladanan Syekh adalah cahaya bagi murid-murid lain untuk tetap teguh berdiri di jalan kebenaran. Sekeranjang kurma ini menjadi simbol keberkahan, hasil dari niat yang murni dan pengendalian diri yang sempurna. Kabar tentang kesabaran beliau pun meluas, menginspirasi banyak orang di seluruh penjuru kota Baghdad. Tugas hari ini usai, Syekh menutup kitabnya, meninggalkan jejak hikmah yang akan selalu dikenang oleh zaman. Menatap langit, ia menyerahkan segalanya kepada Ilahi dengan penuh keikhlasan. Inilah makna sejati dari kesabaran jiwa. Di bawah langit Baghdad yang bertabur bintang, Sungai Tigris mengalir lembut, membawa kedamaian bagi jiwa-jiwa yang mencari cahaya kebenaran sejati. Di sebuah madrasah yang tenang, Syekh Abdul Qadir Jilani duduk merenung, dikelilingi hangatnya cahaya lampu minyak yang berpijar keemasan. Hasan, muridnya yang setia, bertanya dengan penuh hormat tentang bagaimana menjaga keteguhan hati. Di tengah riuhnya pujian duniawi, beliau menjawab dengan lembut, keteguhan sejati bukanlah tentang pandangan manusia, melainkan tentang niat tulus yang berlabuh hanya kepada Sang Pencipta. Pesan itu menyentuh setiap jiwa yang mendengar. Fatimah menatap dari kejauhan dengan penuh rasa kagum akan keikhlasan sang guru. Di sudut-sudut kota orang-orang membicarakan kesabarannya. Namun bagi beliau, kemasyhuran hanyalah debu di bawah cahaya bulan yang menerangi jalan spiritual. Syekh Ahmad Al-Mursi pun menyaksikan dari kejauhan, tersenyum bangga melihat seorang hamba yang benar-benar telah menaklukkan hawa nafsu dan kesombongan. Dalam keheningan malam, beliau menunduk penuh syukur. Baginya, keikhlasan adalah harta paling berharga yang melampaui segala kemegahan dunia. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keteguhan hati yang dibalut keikhlasan akan membawa kita menuju kedamaian abadi yang takkan pernah padam.